Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ike. Pada kali ini Ibu akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia, yang masyarakat kita yang kaya, yang majemuk. Baiklah, marilah kita simak pembahasan materi kali ini. Pelajaran IPS kelas 8 dengan Ibu Guru Ike. Baiklah, sebelum kita mulai materinya, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan secara garis besar mengenai materi pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu nanti kalian akan menguasai konsep dari pluralitas. Yang kedua, memahami perbedaan agama, budaya, suku, dan pekerjaan yang ada di masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, kalian tahu akan peran dan fungsi dari keberagaman budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Ya, yang pertama, materi mengenai konsep pluralitas. Berasal dari kata plural, berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Jamak berarti lebih dari satu. Pluralitas berarti kemajemukan. Bisa juga diartikan pluralitas adalah keberagaman, kebeneka tunggal ikaan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Bisa juga dari kacamata sosiologi, pluralitas itu ditandai adanya suatu kondisi di dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, adat kesopanan, dan situasi pekerjaan. Nah, kita lihat memang di masyarakat Indonesia sangat beragam karena negara kita dari bentuk fisiknya merupakan negara kepulauan yang terpisah-pisah ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik, lanjut. Nah, ini erat pluralitas ini kaitannya dengan istilah lain yang namanya multikultural. Multi sendiri artinya banyak, kultural artinya budaya. Jadi kalau multikultural merupakan banyak budaya. Jadi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultural, adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Nah, diharapkan masyarakat multikultural ini menjadi sumber nilai sebagai apa? Untuk memelihara kestabilan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Fungsinya untuk apa sih? Berarti multikultural itu memiliki banyak budaya, ragam budayanya banyak. Fungsinya untuk mempertahankan identitas, jadi identitas diri bangsa Indonesia, dan memperkuat atau mempersatukan integrasi sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Bukan perbedaan atau keberagaman, malah menjadi perpecahan atau suatu konflik. Baiklah, lanjut. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu pluralitas agama. Nah, yang dimaksudkan di sini pluralitas agama yaitu perbedaan agama. Di masyarakat Indonesia kita sudah tahu ada berapa agama? Ada 6 agama ya. Nah, dan agama yang berbeda itu bukan berarti kita itu terpisah dan saling memperpecah, tapi kita harus hidup dalam toleransi, saling menghormati dan menghargai. Nah, toleransi di sini dalam artian bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi bagaimana kita saling menghormati dan membantu, misalnya dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Misalnya pada saat umat Islam merayakan hari besarnya dengan sholat ibadah, sholat id ya, hari rayanya, maka umat yang lain bagaimana menciptakan kondisi pada saat itu
nyaman dan lancar dalam beribadahnya umat Islam. Dilihat itu ada contoh dari pluralitas agama ya, keberagaman agama yang ada di Indonesia. Foto contoh pertama ya menunjukkan adanya saling bersama hidup rukun antar pemeluk agama yang ada di Indonesia. Dan di situ juga ada moto sebenarnya, kedamaian ada jika kita mau menerima perbedaan. Nah, kemudian di situ ada biarawati yang beragama berbeda, agamanya Kristen, yang sedang dibantu oleh seorang polisi muslim ya yang beragama Islam. Berbeda tapi saling hidup berdampingan dan hidup rukun. Ya, kita masuk yang pertama, agama di Indonesia berbeda-beda ya, ada 6 agama. Yang pertama yang kita akan bahas adalah agama Islam. Di situ ada gambar masjid, ini adalah masjid di Penajam Pasir Utara. Nah, mengenai agama Islam, agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat di Indonesia yaitu agama Islam. Dan sensus tahun 2010 sebanyak 87,2% penduduk di Indonesia beragama Islam. Jadi didominasi oleh agama Islam ya. Dan umat Islam itu memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Agama Kristen Katolik. Nah, untuk agama Kristen Katolik, kedatangan agama ini bersamaan dengan penjajahan bangsa-bangsa Barat yang waktu itu ke Indonesia, yaitu pada masa kolonial ya, dari Malaka pada saat itu hingga ke Maluku, dan disebarkan terutama oleh bangsa Barat Portugis. Nah, adapun hari raya umat Kristen yaitu hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Dan memiliki beberapa hari penting ya, misalnya ada hari raya Paskah dan hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Baiklah, lanjut agama selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu agama Kristen juga, Kristen Protestan ya. Beda dengan Kristen Katolik. Kalau agama Kristen Protestan itu berkembang di Indonesia dan disebarkan oleh bangsa yang terutama adalah bangsa Belanda ya. Dan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda yaitu VOC itu tadi. Nah, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan waktu itu telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi ya, pada masa masuknya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, hari-hari penting agama Hindu itu ada misalnya Hari Raya Galungan ya. Galungan itu merupakan hari kemenangan Dharma, kebenaran melawan adharma, kejahatan ya. Maksudnya seperti itu kalau Hari Raya Galungan. Kemudian ada Hari Raya Nyepi ya, yang dirayakan setiap tahun baru Saka atau tahun baru Hindu. Kemudian ada lagi Hari Raya Saraswati, itu hari turunnya ilmu pengetahuan. Nah, agama Hindu ini kaya akan berbagai upacara dan tradisi keagamaan ya. Itu merupakan pura ya, ada di Bali. Nah, kemudian agama Buddha yang ada di Indonesia itu diperkirakan terjadi bersamaan perkembangan datangnya agama Hindu, jadi hampir berbarengan. Dan kerajaan pada saat itu, pada zaman kerajaan Sriwijaya di Sumatera, merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara ya, sebagai pusatnya. Upacara keagamaan yaitu Hari Raya Waisak dan Ulabama ya istilahnya. Waisak dirayakan pada bulan Mei untuk waktu terang bulan, untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, terus Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha. Oke, lanjut. Yang terakhir agama Konghucu, ya itu di situ ada gambar kelenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Hari raya yang terkenal untuk agama Konghucu yaitu
hari raya Imlek ya, dan menjadi hari libur nasional. Nah, mengenai pluralitas budaya, kebudayaan sendiri, kalau pluralitas tadi kita sudah tahu konsepnya. Kalau tentang kebudayaan berasal dari Sanskerta ya, bahasa Sanskerta yang artinya budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau kekal ya. Jadi ada menurut Kwejatiningrat, budaya itu merupakan sebuah sistem gagasan dari sebuah rasa, tindakan, sebuah karya yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi berasal dari akal dan pikiran manusia itu sendiri. Nah, menurut sosiolog Hoffman ya, ada 3 wujud budaya. Yang pertama gagasan, yang kedua tindakan, dan yang ketiga artefak. Jadi wujud budaya yang berupa gagasan ini berisi kumpulan ide abstrak ya. Abstrak itu tidak bisa terlihat, tidak nyata, tidak bisa dirasa, diraba, seperti itu. Contohnya apa sih? Ya berasal dari pikiran-pikiran manusia ya. Abstrak, ide, gagasan itu merupakan kebudayaan yang bersifat gagasan abstrak ya. Kalau tindakan suatu tindakan berpola dari masyarakat atau sebagai sistem sosial seperti itu. Artefak karya, hasil dari aktivitas perbuatan karya semua manusia masyarakat berupa benda-benda yang dapat dirasa, diraba, misalnya membuat karya pakaian, alat transportasi, mobil dan sebagainya. Itu merupakan karya dari manusia, karena manusia sendiri itu adalah manusia itu berbudaya, mampu menghasilkan suatu karya. Nah, ada 7 unsur kebudayaan ya. Unsur kebudayaan yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Nah, manusia mampu menciptakan pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat reproduksi ya, produksi dan transportasi. Kemudian ada mata pencarian hidup, sistem ekonomi, pertanian, produksi, distribusi seperti itu. Yang ketiga sistem kemasyarakatan. Nah, bahasa itu juga termasuk budaya, kesenian, sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan. Kepercayaan termasuk dalam budaya ya. Jadi hasil karya masyarakat itu ada teknologi seperti mobil, pesawat, ada agama pun merupakan hasil rasa budaya juga, dan kesenian itu juga merupakan budaya. Ilmu pengetahuan, filsafat itu adalah merupakan hasil cipta manusia juga ya. Nah, perbedaan budaya di masyarakat Indonesia itu kan beraneka ragam. Apa saja sih yang mempengaruhi perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia? Nah, penyebab perbedaan itu bisa saja juga dari yang pertama adalah lokasi. Lokasi itu berarti dikaitkan dengan kondisi geografis. Misalnya masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir dalam membuat kerajinan, hasil karyanya itu berbeda ya berdasarkan alamnya. Kemudian perbedaan keyakinan agama itu juga bisa memberikan keberagaman, penyebab keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Misalnya pada masa kerajaan Hindu-Buddha menghasilkan candi-candi, terus kerajaan Islam menghasilkan seni ukir kaligrafi ya, seperti itu. Sebenarnya tidak hanya ini aja perbedaan budaya, keberagaman itu yang ada di Indonesia, penyebabnya bisa juga dari pengaruh kebudayaan asing ya, interaksi antar budaya asing yang dibawa pada masa kolonial juga bisa ya, pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dibawa oleh bangsa Gujarat dan Persia ya. Kemudian keadaan faktor iklim juga bisa menimbulkan keberagaman, pola-pola perilaku dan sistem kebudayaan menjadi berbeda juga. Ini adalah contoh dari perbedaan kerajinan masyarakat pesisir dan pegunungan. Di situ ada contoh pembuatan kerajinan dari kerang ya, yang dilakukan oleh masyarakat pesisir. Kemudian
Ada juga kerajinan dari masyarakat pegunungan, itu dari jam yang dari kayu, yang di Jogja, di daerah Jogja. Kemudian relief candi pada masa kerajaan Hindu-Buddha ya, pada Candi Borobudur ini, dan ukiran kaligrafi pada masa kerajaan Islam. Baiklah, lanjut. Nah, ini ada contoh dan ilustrasi pluralitas budaya. Nah, ada ragam pakaian adat, ada ragam rumah adat, ada ragam alat tradisional, dan masih banyak lagi ya. Ada ragam senjata tradisional juga selain dari alat musik tradisional. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Di sini berarti terjadi perbedaan suku bangsa ya, banyak suku. Karena apa berbedanya? Karena Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa ya. Nah, suku Jawa itu kelompok suku terbesar di Indonesia. Perbedaan suku bangsa di Indonesia itu tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Yang awalnya nenek moyang kita memang berasal dari ras Mongoloid ya, kemudian menyebar ke Indonesia yang diawali dengan ras yang datang pertama adalah Proto Melayu, kemudian ada Deutero Melayu. Proto Melayu itu seperti sekarang menghasilkan suku Dayak, suku Toraja, Batak, Sasak. Nah, sedangkan yang Deutero Melayu itu menghasilkan suku Jawa, suku Bugis, suku Minang ya. Jadi suku bangsa di Indonesia itu hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran. Sebagai contoh misalnya saja ayah dan ibumu pasti ada yang berbeda suku yang ada di Indonesia. Nah, pluralitas suku bangsa di Indonesia, keberagaman suku bangsa Indonesia bisa kalian lihat. Ini hanya sebagian kecil dari suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Ini contohnya ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, Minang, Jawa, Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu. Dan di Indonesia masih banyak lagi ya. Ini hanya contoh kecil. Memahami tentang perbedaan pekerjaan atau keberagaman pekerjaan yang ada di masyarakat Indonesia. Pekerjaan itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Di Indonesia ada berbagai macam jenis pekerjaan, baik itu sektor formal maupun sektor non formal. Ini Ibu berikan contoh gambar yang contoh pekerjaan non formal ya, merupakan pekerjaan yang tidak resmi ya, yang diciptakan sendiri oleh pekerja, misalnya wira swasta. Itu contohnya ada petani, pedagang ya, seperti itu. Kemudian beda dengan formal yang terikat dengan aturan, karena terikat dengan perusahaan atau badan resmi atau bekerja dalam pemerintahan ya. Baiklah, lanjut ke peran dan fungsi keberagaman budaya dalam pembangunan nasional di Indonesia. Apa fungsinya? Yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing ya ke Indonesia. Karena apa? Indonesia merupakan daerah tujuan wisata dari beberapa negara. Misalnya kota wisata itu adalah ada Jogja, ada Bali. Kemudian fungsi keberagaman budaya yang lain itu untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu dari puncak dari kebudayaan daerah yang bersifat khas dan membanggakan. Contohnya yang sampai menjadi kebudayaan nasional dari budaya daerah adalah batik ya. Kemudian yang ketiga, fungsi dan peran keberagaman yaitu tertanamnya sikap toleransi. Jadi kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk masyarakat Indonesia bersikap toleran. Seharusnya dengan beragamnya budaya itu menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki keberagaman atau perbedaan-perbedaan ya, dan hal itu tidak perlu untuk dipertentangkan. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya.
Nah, hasil pemikiran budaya merupakan hasil pemikiran dan kreasi manusia yang tidak pernah sempurna dan pasti mencari bagaimana lebih mendekati sempurna ya. Nah, dan corak apabila terjadi interaksi antar daerah maka akan menghasilkan inovasi baru yang sangat berharga. Jadi sekarang misalnya tiap daerah memiliki motif batik yang khas yang menjadi karakteristik budaya setempat. Yang kelima, terakhir mendorong inovasi budaya. Inovasi itu apa? Inovasi adalah pembaruan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Contohnya apa? Misalnya kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang ya, mengalami perubahan karena kemajuan teknologi misalnya. Ya, ini adalah gambar-gambar contoh. Misalnya ini ada kota wisata Jogja, kota wisata Bali, kemudian ada ragam motif batik Nusantara, kemudian ada ragam tari daerah. Seperti itu. Oke, baiklah, itu tadi materi pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga materi ini dapat kalian pahami. Jangan lupa kerjakan latihannya. Dan semoga materi ini akan menambah kekayaan kalian. Pluralitas atau kemajemukan keberagaman Indonesia bukan menjadi perpecahan, tapi menjadi kesatuan masyarakat Indonesia yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.